أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hingga saat ini nikmat untuk hidup, nikmat untuk kembali bersua meskipun tidak secara langsung kita bertemu, namun semoga dengan apa yang kita lakukan saat ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita untuk senantiasa belajar Al-Quran, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan makharijul huruf ataupun bagaimana cara membaca huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar, maka kembali kita akan mempraktekkan beberapa huruf daripada huruf hijaiyah ya, yang sesuai dengan makhraj yang baik dan tepat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencontohkan terkait dengan bagaimana membaca huruf fa, qaf, dan kaf. Nah, jadi ada 3 huruf. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan dengan talaqi Quran surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 11. Nah, teman-teman sekalian, mari kita perhatikan terkait dengan 3 huruf yang akan kita praktekkan makhrajnya. Yang pertama adalah terkait dengan huruf fa. Nah, huruf fa adalah dengan membacanya di mana gigi bagian atas menyentuh dengan punggung bibir bawah. Jadi fa, dan kemudian pada saat melafazkannya mengeluarkan udara. Jadi jangan merubah daripada makhraj huruf fa ini. Kebanyakan yang terjadi kesalahan adalah dengan merubahnya menjadi huruf p, bukan fa. Jadi kalau namanya kita membaca daripada fa bukan pa. Nah, coba kita praktekkan. Fa, fa, fi, fu, baf, fu, fan, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Nah, seperti itu. Jadi diberikan udara. Baf, baf, bukan bab, bab. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Atau kemudian kita merubah hurufnya ke dalam bacaan Al-Quran. Contohnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Ya, bukan pa-iza. Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Maka teman-teman semua jangan sampai keliru dalam melafazkan daripada huruf fa. Ingat, fa. Itu untuk huruf fa. Kemudian yang kedua adalah huruf qaf. Nah, huruf qaf ini termasuk daripada huruf-huruf isti'la. Artinya huruf-huruf yang berat dalam melafalkannya. Oleh karena itu, terkait dengan huruf qaf dan huruf-huruf lainnya juga akan ada pembahasan khusus terkait dengan bagaimana melafalkan huruf-huruf isti'la. Namun akan tetap dicontohkan terkait dengan huruf qaf seperti apa. Qa, qaqiqu, baqa. Sekali lagi, qaqiqu, baqa. Ingat, jadi dalam membaca huruf isti'la ini, ketika dia berbaris kasroh, maka level daripada ketebalannya akan turun. Nah, ketika dia berbaris kasroh, maka levelnya berada pada level terendah dalam ketebalannya. Jadi tidak perlu membaca qaf itu dengan ketika berbaris kasroh dibaca dengan qi, tapi cukup dengan qi. Nah, seperti itu. Jadi jangan bacanya qi. Nah, karena memang level ketebalannya berada paling bawah. Sekali lagi. Qaqiqu, baqa, quqan, qaniqaqna, minal muqni, maqiqan, qaniqa. Nah, ini untuk huruf qaf. Kemudian karena termasuk daripada huruf isti'la, maka cara pelafalannya huruf qaf ini jangan sampai dibaca monyong. Ya, jadi ukuran daripada isti'la itu bukan monyong.
kalau masih ada di antara kita yang kemudian membaca huruf isti'la dengan memonyongkan bibirnya, contoh ko, nah ini termasuk adalah bentuk daripada makhraj isti'la yang palsu. Kenapa demikian? Karena ketebalan daripada atau isti'lanya itu tidak berdasarkan makhraj, tapi berdasarkan dengan monyongnya bibir. Sementara bukan standarnya daripada memonyongkan bibir pada huruf-huruf isti'la. Ko tanpa harus memonyongkan bibir. Salah satu caranya adalah dengan mengukur bibir itu monyong atau tidak, cukup dengan menempelkan jari telunjuk seperti ini. Ko. Jadi kalau semuanya berubah atau bergerak daripada jarinya, ko, maka itu bisa jadi salah satu tanda bahwasanya huruf isti'la itu keliru. Nah, itu untuk huruf qaf. Kemudian yang terakhir adalah huruf kaf. Nah, untuk huruf kaf sendiri, ya, maka dia ditarik seperti kita tersenyum. Makanya teman-teman semua juga harus latihan senyum. Ya, ka. Nah, tidak perlu dibuka ka. Kenapa kalau dibuka itu keliru? Karena akan merubah posisi makhrajnya. Jadi kalau ka akan terasa berat nantinya pada saat dibaca. Jadi ka. Kaki kubek kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Nah, itu untuk huruf kaf. Jadi demikian terkait dengan huruf fa, qaf, dan kaf. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 3 huruf tersebut. Kemudian kita akan mempraktekkan terkait daripada Quran Surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 11. Seperti apakah bacaan riwayat Imam Hafiz an Asim, ya, daripada Quran Surah Al-Buruj ini. Nah, jadi teman-teman kemudian perlu saya ingatkan lagi bahwa kita akan menggunakan mad arid lisukun dengan durasi 4 harokat. Nah, baik, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Nah, demikian terkait dengan Quran Surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan 11. Nah, demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan mempraktekannya menjadi lebih mudah dalam
latihan sehari-hari. Demikian, wabillahi hidayah wat taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.